Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak ibu semuanya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dulu supaya Allah memberkahi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Di tempat duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Iya. Yang sakit. Iya. Kemudian siapa lagi? Tidak. Udah. Berarti satu orang yang masuk ya. Yang tidak masuk semoga yang sedang sakit cepat kembali sehat. Baiklah anak ibu, sebelum kita masuk ke materi ini supaya lebih semangat lagi, kita seperti biasa yel-yel dulu ya. Ya, silakan Cynthia dipimpin. 10 MIPA. Ikatan Belajar Aktif. Semangat ya untuk memasuki materi pada hari ini. Seperti yang ibu infokan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari tentang apa materinya? Ikatan kovalen. Nah, sebelum masuk ke ikatan kovalen, ibu mau mengingatkan terlebih dahulu materi sebelum pertemuan yang sekarang. Masih ingat dengan struktur Lewis? Masih. Kalau struktur Lewis ibu punya unsur, misalnya unsur X, nomor atomnya 12. Dibuat apa dulu nih? Konfigurasi elektron. Bagaimana konfigurasinya? Kemudian 2P, kemudian 2S, 2. Maka elektron valensinya berapa? Elektron valensinya 2. Struktur Lewisnya bagaimana? X ya. Titiknya di mana kalau 2? Di mana saja ya? 1, 2. Kemudian kalau ibu punya lagi unsur X, nomor atomnya 20. Bagaimana konfigurasinya? 1S2, 2S2, kemudian ya. Kemudian 3P6 ini sudah berapa? 10 tambah 8 kurang 2 lagi. Berapa di sini? Setelah 3P apa? 4S2. Maka elektron valensinya berapa? 8 apa 2? Ini. Ya. Berarti di sininya 2. Konfigurasi struktur Lewisnya tetap sama di sini ya, 2. Nah, kemudian dalam struktur Lewis untuk mendapatkan kestabilan seperti unsur apa yang paling stabil? Masih ingat? Unsur yang paling ujung tuh dalam sistem periodik unsur? 8A atau unsur golongan gas mulia. Nah, kalau untuk mencapai stabil ada aturan apa saja? Oktet dan duplet. Jadi unsur akan stabil cenderung mengikuti unsur gas mulia. Kalau duplet stabil mencapai berapa? 2. Kalau oktet 8. Nah, inilah nanti yang akan mendasari kita untuk masuk ke dalam ikatan kovalen. Sama seperti kemarin, sebelum ikatan kovalen kita mempelajari apa? Ikatan ion. Kalau ikatan ion terjadi karena apa kemarin? Adanya serah terima elektron, ion positif dan ion negatif karena adanya gaya elektrostatis. Itu terjadi serah terima. Nah, sekarang sebelum masuk ke ikatan kovalen kita lihat lagi.
kita hapus dulu ya. Papan tulisnya ini sudah ya, Ibu hapus ya. Kita perhatikan lagi ke layar. Hari ini kita akan mempelajari apa? Ikatan kovalen. Kemudian di sini ada apa ini? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba salah satu dibacakan. Siapa yang mau bacakan? Sini. Bacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan model inquiry, terbimbing dan pendekatan saintifik diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung. Peserta didik dapat menjelaskan kecenderungan dalam pemakaian bersama elektron, menjelaskan proses terjadinya ikatan kovalen, baik ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Membandingkan senyawa ion atau senyawa kovalen yang berdasarkan ikatannya, peserta didik selalu memiliki rasa ingin tahu terhadap suatu fenomena. Komunikatif ketika menyampaikan pendapat dan berkolaborasi dengan baik dengan teman-temannya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jelas ya tujuan pembelajarannya. Kemudian setelah itu ada, nah, ada gambar apa ini? Air. Gambar Air. air minum ya. Nih ada gelasnya. Kemudian ini apa? Laut. Bisa laut atau akuarium. Semuanya ini kita butuh tidak? Air untuk diminum, kemudian air untuk di lautan untuk kehidupan ikan-ikan atau makhluk hidup yang ada di laut ya. Semuanya ini kita butuh air. Nah, di dalam air ini terdapat ikatan apa? Ikatan kimia. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali senyawa-senyawa yang berikatan kimia. Selanjutnya sebelum masuk ke ikatan kovalen, kita perhatikan lagi ada video ya. Kita sudah masuk ke orientasi masalah di sini. Silakan diperhatikan. Baiklah, kali ini kita akan mengamati animasi proses pembentukan ikatan kovalen. Bisa diamati tayangan yang ada di gambar. Nah, di gambar bisa kita lihat di sini ada klorin. Nah, atom klorin ini memiliki 7 elektron di kulit terluarnya. Dimana kalau dia memiliki 7 elektron di kulit terluarnya dia belum stabil, maka dia masih memerlukan 1 elektron lagi agar bisa menjadi stabil. Nah, sehingga antara atom klorin yang satu dengan atom klorin yang lain mereka akan berikatan. Nah, sehingga ketika mereka sudah berikatan, mereka akan memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Karena di sini ada 1 pasang elektron yang digunakan bersama, maka itu yang disebut sebagai ikatan kovalen tunggal, di mana nanti masing-masing atom klorin itu sudah memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Dengan rumus bangun nanti kalau dia dituliskan maka Cl garis Cl. Kemudian di sini ada atom oksigen, di mana oksigen ini memiliki 6 elektron di kulit terluarnya. Dan dia memerlukan 2 elektron lagi agar bisa memenuhi kaidah oktet. Nah, agar oktet maka atom oksigen ini akan berikatan dengan oksigen yang lain.
saja ada dua pasang elektron yang digunakan secara bersama agar memenuhi kaidah oktet. Sehingga karena ada dua pasang elektron yang digunakan secara bersama, ini yang disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Ya. Ini ya sekilas mengenai apa tadi? Ikatan apa? Kovalen. Kalau kemarin kita ikatannya sudah kita bahas, yaitu terjadi serah terima elektron karena adanya gaya elektrostatis. Sekarang supaya lebih paham lagi, kita masuk ke berikutnya. Nah, ada apa ini? Nah, ya, ada asap kendaraan. Ini sangat sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-harian. Nah, kemudian ini ada apa? Gambar apa? Air. Ada gambar air. Kemudian gambar apa ini sering lihat kalau kita bepergian? Gambar apa ini? Tambah angin ban mobil ya yang berisi gas apa nih? Hidrogen. Kemudian ada sulfur trioxide atau SO3. Kemudian ada gambar apa nih? Garam dapur yang sering kali kita gunakan, dan ini sudah dibahas oleh Ibu kemarin pada saat pembahasan ikatan ion. Dari sini kita masuk ke langkah selanjutnya apa? Merumuskan masalah. Ibu ulangi lagi gambarnya. Mulai dari yang sini ada asap kendaraan, ada air, kemudian ada apa tadi? Gas, nitrogen, SO3 dengan garam dapur. Dari sini Ibu akan bertanya, kira-kira terbersit apa dalam pikiran kalian mengenai masalah gambar-gambar tadi? Ya. Nah, ini boleh didiskusikan menjadi apa? Rumusan masalah. Coba Ibu pengen tahu dulu, kira-kira ini sekilas dulu. Apa kira-kira masalahnya yang terbersit kalau melihat gambar ini? Apa kira-kira? Apa? Sebutkan rumusan masalah yang terpikirkan oleh kalian, satu saja dulu, sekilas nih. Apa? Apa? Senyawa apa aja yang tergantung dalam asap kendaraan, air, nitrogen, terus Dan gambar-gambar selanjutnya ya. Ini. dan garam dapur. Nah, kata Ica katanya tadi unsur atau senyawa apa sajakah yang terkandung di dalam, misalnya asap kendaraan. Dalam asap kendaraan itu banyak senyawa yang terkandung, tapi cukup satu saja yang kalian sebutkan, misalnya yang paling dominannya itu apa gitu ya. Kemudian dalam air itu apa sih di dalamnya? Itu kan yang membuat kalian bertanya. Kita taunya sehari-hari hanya air saja, tapi di dalam air itu terdapat apa? Karena di dalam air itu terdapat ikatan kimia, gitu. Karena ikatannya apa, gitu kan? Senyawanya apa saja, gitu. Paham maksud Ibu? Kalau sudah paham, diskusikan bersama teman-teman sekelompok di LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan kemarin dengan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan kemarin. Silahkan kalian buka. Di situ sudah ada kolom untuk menjawabnya ya. Ada ya? Jadi langsung diisikan di situ saja gitu. Berapa halamannya waktunya? 5 menit, 10 menit ya paling lama. Silakan dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan boleh kalau masih bingung. Tadi contohnya yang Ica sebutkan baru satu ya. Ibu harapkan lebih dari satu untuk rumusan masalahnya. Minimal 3. Terus tadi nitro
nitrogen atau apa nih? Pada asap. gambar tenaga angin ya? Ini nitrogen, Gas angin Ya. dan gas yang pada organisasi. Nyawa apa saja yang terkandung dalam air? Asap kendaraan, gas penambat angin. Ini deh kelompok 4. Belum, baru dapat 1. Dapat berapa? 1. Ya, dilanjut. Didiskusikan ya, bareng-bareng. Sudah ada yang lebih dari 1 rumusan masalahnya? Ya, kelompok 4 udah dapat lebih dari 1. Agni, udah berapa kelompok Agni? Udah berapa? Gas udah berapa? 3. Kelompok 2, Ica udah nambah belum? Sudah ada berapa rumusan masalahnya? 3, 5 menit lagi. Apa nama ikan tersebut dan bagaimana proses terbentuknya? Apa perbedaan dari senyawa ion? Dari senyawa ion dan Oh iya. Tadi nulis nggak perbedaannya? Yang hipotesis itu. Nulis nggak perbedaan senyawa Kelompok 3 udah dapat berapa rumusan masalahnya? 3. Udah 3. Sudah semua nih, sudah ada 3 atau udah berapa? Ada yang 4. Apa lagi ya? Udah. 3 mau ditambah lagi rumusan masalahnya apa sudah 3? Dua menit lagi.
lubang. Untuk warnanya sama. Jadi nggak kelihatan kalau warna hijau sama putih mah. Tuh. Ya. 1 menit lagi untuk rumusan masalah. Tapi sudah semua ya kayaknya ya. Alhamdulillah. Sudah semua ya? Kelompok 1 dapat berapa rumusan masalah? 3. Kelompok 2? 4. Wow. Ya. Kelompok 3? 3. Kelompok 4? 3. 3, tapi kelompok 2 lebih dari biasanya, nggak apa-apa. Kalau sudah rumusan masalahnya dapat, ya kan? Biasanya apa lagi? Merumuskan hipotesis. Merumuskan Hipotesis. Sekarang silakan kerjakan. Apa merumuskan hipotesis itu? Jawaban sementara. Jawaban sementara dari kita ya untuk rumusan masalah yang sudah dibuat tadi, gitu. Kalau rumusan masalahnya 4, berarti hipotesisnya harus berapa? 4. Kalau 3 juga. Silakan mengerjakan lagi untuk merumuskan hipotesis. Kurang lebih 15 menit ya. Adalah CO2. Ya, didiskusikan kelompok 4 diskusiin. Asap itu ada CO2. Kalau ini nitrogen aja. Tambahan itu ada energi. Ini tambahannya ada nitrogen. Apa nama ikatan? Kuotanya pada punya kuota enggak? Punya. Nanti seperti biasa buat kuisis langsung belajarnya silakan nanti dibuka. Kalau ada Tulisnya apa nih? Ikatan apa? nanti di rumah di back saya. Yang lain. Dia nomor 2. Yang pertama itu kan H2, ikatan kovalen tunggal. H2. Oh, ikatan saling. H2. Diskusi sama temennya.
selanjutnya. Perumusan masalah pertama sudah terjawab. Unsur apa saja yang terkandung sudah? Masih lama waktunya, silakan diskusikan dengan temannya. Di belakang sininya aja nih. Ya udah. Iya. M2 itu mah. Perbedaan ya? Ikatan dia lah. Titik
Lanjutkan. Sudah? Masih belum? Sedikit lagi. Merumuskan hipotesis ya. Ini deh. Sudah dijawab semua? 3 berarti ya. Tadi abang ngomong sama-samanya bertiga. 3 lagi. Ini sudah bilang ini. Sudah ya? Kita lanjut ke apa? Langkah selanjutnya apa? Mengumpulkan data. Bedanya tadi dengan merumuskan hipotesis apa? Kalau hipotesis jawaban benar. Kalau mengumpulkan data apa? Mencari jawaban yang sebenarnya. Berdasarkan apa jawaban yang sebenarnya itu? Dilihat dari apa? Sumber-sumber belajar, bisa buku paket, kemudian bahan ajar yang sudah ibu berikan, kemudian dari apa lagi? Internet juga bisa, dari yang apa namanya modul Kemendikbud ya, atau dari artikel-artikel atau jurnal-jurnal, asal internetnya tidak dibuka untuk membuka situs-situs apa? Yang tidak baik, yang tidak baik, gitu ya. Silakan dilanjutkan proses selanjutnya, mengumpulkan data, boleh dibuka HP-nya, cari di internet atau bahan ajar yang sudah ibu berikan supaya jawabannya betul-betul valid ya, berdasarkan sumber.
lain-lain. Itu mah gak usah. Itu mah gak usah. Gak usah. Loncat aja ya. Itu bukan orang dia. Sini. Itu juga jadi. Nah ini juga. Ya apa aja sih. Terus bacanya susah. Dapat di internetnya ada bagaimana proses pembentukan ikatannya? Ada? Kelompok 4? Ada nggak? Ayo jangan sepi, diskusikan sama temannya. Satu. Langsung digambar setelah garisnya. Ini kan ya. Nah, kalau setelah mengumpulkan data kita akan apa? Menguji hipotesis. Menguji hipotesis. Kelompok berapa berarti sekarang yang akan tampil? Kelompok 1. Kan sudah giliran dari minggu kemarin ya. Si kelompok 1 siap-siap. Siap tapi nyaman. Siap lah. Udah di MC-nya siapa? Yang ngomong nanti dia. Nomor 2 ya.
kebingungan boleh bertanya ya. Kelompok 1 udah siap? Hah? Agni dan kawan-kawan sudah siap belum buat presentasi? Belum? Masih mengerjakan? Siap-siap ya untuk sekitar 5 menit 10 menit lagi nanti kelompok 1 silakan tampil untuk memasuki tahap menguji hipotesis. CI berapa? 6 kan? Kok banyak banget sampai ke 6? 2, 4 kurang berapa ke 6? 2 Iya. 2 atau 4? Totalnya 6 kan? Iya. Kan sudah 2, 4 tambah 2 berarti kan 6. Oh iya. Ya, iya. Berarti ini ya. Berapa referensinya? Referensinya berapa berarti? 4. Iya, dari mana? 20. Nah, 2 dengan 2. 2. Dengan 4. Itu 8 titiknya. 2. 4. SD-nya sama dengan 2 ditambah 4. Habis itu gimana sih tadi itu? Coba tampang lihat HP jajal ya. C-nya gini. Enggak ada 4-nya. Tuntutannya 1, 2, 3, 4 gitu. Ininya O-nya coba kamu sedih. Gimana sih naruhnya? Bikin apa? Ini C dengan C-nya berapa? oh, C-nya 4 referensinya. Terus O-nya? O-nya Nah, berarti C berarti berapa? Untuk stabil. 2. 4. Kalau O? Kedua. Berarti tambah O-nya ada berapa di sini? Kita taruh di mana? Di kanan kiri? Taruh dulu. Sebelahnya? Ya, taruh satu lewisnya. Boleh begini, boleh langsung di sini kan? 2 begitu. Iya, terus O-nya? O-nya 6. Ini ada tempatnya. Nah nanti dia kan pasti pakai punya ini kan, di sebelah mana, berarti yang dikosongin yang sebelah mana gitu. Jadi di sini kan 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan nanti mau pakai ini enggak? Iya kan? Yang ini Oh jadi ini. bayang? Harusnya dia berapa mau mencapai stabil? Kan 6.
Boleh di sini juga boleh ininya, titiknya. Sama yang ini juga bikin lagi struktur garisnya. Nah, kalau kovalen apa tadi katanya? Ionnya serah terima. Kalau kovalen apa? Kemudian pasangan elektron bersama. Secara sama. Oh, berarti pakai yang punya C nggak? Iya. C pakai punya U nggak? Ini kis. Oke. Nah, silahkan ditarik, dilingkari. Jadi menunjukkan kalau O itu O itu pakai yang punya C, C pakai juga punya O, jadi saling lingkaran. Ini agak kesini sini. Ih, saya mau kesel. Terus C-nya C-nya 4 C mau dibagi belok. Oh, ininya kesinian ya. Iya, gitu maksud saya. Berarti ininya gini gitu. Astagfirullah. Sudah dibuang. Masih ada satu lagi loh. Sekarang SO3-nya. Bisa aja ya, presentasi ke depan dari kelompok 1 siapa? Bisa aja disebut. Aku bisa disebut sih. S itu berapa sih? Dari mana ini yang elektron? Dari O atau dari S? Dari S. Dipakainya? Dipakai sama O. Ya kan? Dipakai juga sama S. Tapi sumbernya dari mana? Dari S. Makanya tadi pengertian ikatan kovalen koordinasi apa? Perbedaan bersama pasangan elektron berasal dari salah satu atomi. Bedanya dengan kovalen. Kalau kovalen O memberi untuk digunakan S juga memberi untuk digunakan oleh O. Nah kalau koordinasi hanya dari S saja ini kan.
hanya menggunakan tetapi tidak memberi. Itu bedanya. Tadi ini kovalen kor. Nah, jelas. Kelompok 1 siap-siap ya, selesai lesson. Sudah siap ya? Kita memasuki tahap apa? Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data apa? Menguji hipotesis. Nah, menguji hipotesis ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian semua yang akan diwakili oleh kelompok 1. Kelompok 1 siap ya? Sudah? Ayo kita kasih pos dulu buat kelompok 1. Kasih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi LKPB hari ini dengan materi ikatan kovalen. Sebelum menyampaikan hasil diskusi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Di pojok sana ada Jihan sebagai non-UM. Di sampingnya ada Agni Citra Harum sebagai pemateri, dan di samping saya ada Nova Egzasari dan saya sendiri Cindy Maharani sebagai MC. Selanjutnya yaitu fase merumuskan masalah yang akan dijelaskan oleh Nova Egzasari. Kepadanya kami persilahkan. Fase 2. Merumuskan masalah. Berdasarkan gambar di atas, kalian akan menemukan permasalahan. Diskusikanlah permasalahan yang kalian temukan dan tuliskan permasalahan tersebut ke dalam bentuk pertanyaan. 1. Senyawa apa saja yang terkandung dalam air, asap kendaraan, gas penambah angin, SO3, dan garam dapur? 2. Bagaimana proses terbentuknya ikatan TSD dan ikatan apa namanya? 3. Apa perbedaan dari senyawa ion dan kovalen? Fase 3. Merumuskan hipotesis. Diskusikanlah hipotesis atau jawaban sementara berdasarkan rumusan masalah yang telah kamu buat pada kegiatan sebelumnya. 1. Senyawa yang terkandung dalam air adalah H2O. Asap kendaraan salah satunya CO2. Gas penambah angin adalah N2. Gambar struktur SO3 dan garam dapur adalah NaCl. 2. H2O adalah ikatan kovalen tunggal karena satu pasang yang digunakan bersama. CO2 adalah ikatan kovalen rangkap 2 karena 2 pasang yang digunakan bersama. N2 adalah ikatan kovalen rangkap 3 karena 3 pasang yang digunakan bersama. SO3 adalah ikatan kovalen koordinasi karena menggunakan elektron bersama yang berasal dari salah satu atom. 3. Senyawa ion adalah titik leleh, titik didih tinggi. 2. Pada larutan dan lelehan menghantarkan arus listrik. 3. Larut pada pelarut polar seperti air. Senyawa kovalen.
1. Titik leleh dan titik didih rendah. 2. Larut pada pelarut non-polar. Pada senyawa ion, elektron diberikan oleh satu atom unsur lain. Pada senyawa kovalen, elektron digunakan bersama oleh beberapa atom. Ikatan ion pada senyawa ion lebih kuat dari ikatan kovalen. Senyawa ion terbentuk oleh unsur sebagian besar logam yang berikatan. Terima kasih kepada Bapak Elijah Sari yang sudah merumuskan masalah dan merumuskan hipotesis. Selanjutnya fase 4 yaitu mengumpulkan data yang akan dijelaskan oleh Agni Citra Harum. Kepada yang kami persilahkan. Fase Geser ke sini biar kelihatan nanti mau tulis. Geser ke sini. Fase 4. Mengumpulkan data. Diskusikanlah dan cari informasi baik dari buku paket, internet, atau sumber lain yang relevan dengan materi untuk jawaban yang sebenarnya berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada kegiatan fase 2 dengan mengikuti panduan sebagai berikut. Teori proses terjadinya ikatan kovalen, menggambarkan struktur Lewis ikatan kovalen menggunakan plastisin, menggambarkan terbentuknya ikatan kovalen pada beberapa senyawa seperti H2O, N2, CO2, dan SO3, menentukan jenis ikatan NaCl, menentukan jenis ikatan dari beberapa senyawa oksigen atau kovalen. Yang pertama H2O yang disusun dari unsur H dengan nomor atom 1. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s1. Elektron valensinya 1. Polarisnya H 2O dengan nomor atom 8. Konfigurasinya 1s2, 2p2s2, 2p4. Elektron valensinya itu 2 ditambah 4 yaitu 6. Sirkularisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini H itu membutuhkan 1 elektron lagi dengan aturan duplex. Kalau O ini kekurangan 2 elektron lagi menggunakan aturan duplex. Jadi biar ini kan bentuknya 2 cuma ada 1, jadi hanya tambah 1 lagi. Jadinya kemudian ini biar kedua diambil dari O, memakai yang punya O, yang H juga memakai punyanya O. Jadi yang penuh dan stabil. Kemudian yang O nya ini kita ambil dari sini juga biar penuh. Nah ini disebut ikatan kovalen tunggal karena cuma satu pasang doang. Jadi Yang lain perhatikan ya.
Jadi hasilnya seperti ini. Ikatan kovalennya yang mana ini? Ikatan kovalennya yang mana dikasih tanda? Ini ikatan kovalennya nih. Ini ikatan kovalennya. Ditulis maksud ibu supaya lebih mudah. Kovalen apa itu? Maksud ikatan kovalen juga karena ada sifat juga. Lanjut. Jadi unsur apa lagi yang terkandung? Terus CO2. Unsurnya tuh C. Dan nomor atomnya 6, jadinya 1S2, 2S2, 2P2. Nomor atomnya yang ditambahin jadi 4. Terus yang O dengan nomor atomnya 8, konfigurasi elektron 1S2, 2S2, 2P4. Ini ditambahin jadinya 6. Ini elektron valensinya. Ini untuk stabil membutuhkan 4 elektron lagi. Dan ini yang O buat untuk stabil itu butuh 2 lagi. Jadi sama-sama butuh jadinya 3 lagi. Jadinya ini biar semuanya jadi O-nya ada 2. Yang lain perhatikan ke depan. Yang O ini ada 6 elemen valensinya, dia membutuhkan 2, jadi dia memakai yang punya valensi. Kenapa? Ya. Udah lanjut yang CO2 ya, lanjut. Terus yang O ini tanda di sini dan 42. Nah yang ini kan butuh 4 dengan benar. Makai. Nah ini juga pasal. Jadi disebutnya ikatan kovalen rangka 2. Kelompok lain hampir sama jawabannya. Ya. Oke, itu dihapus ya sama Agni ya. Selanjutnya senyawa apa Agni? Selanjutnya senyawa
Tapi sudah ini, yang itunya N2-nya sudah? Udah, kalau udah ditulis aja nggak apa-apa. N2. Iya, ditulis aja N2-nya. N2 itu unsurnya adalah S dengan nomor atomnya 7. Konfigurasi elektronetik 1s2, 2s2, 2p3. Elektron valensinya 2 tambah 3 jadinya 5. Berapa? Lanjut aja ini. Terus ya, terus Setelah itu karena 25 jadi dia ngajak temennya lagi. Nah, masih butuh 3 lagi biar stabil. Karena ini ada 5 ininya, jadi dia butuh 3 lagi, dia makan banyak yang sebelahnya. Terus ini udah 5 dibutuh lagi, jadi ikatan apa itu? ini ada 3 pasang, jadi disebutnya ikatan kovalen rangkap 3. Terus SO3 Itu belum bikin rumus itunya apa? Strukturnya Oh, iya. yang pakai garis, pakai penghapus itu. jadinya Mm-hmm. N Nah, terus SO itu hasilnya jadi begini. Ya, ini berkoordinasi karena yang S ini banyak orang satu jenis hanya dari ini. kesimpulannya sudah? Membandingkannya belum ya? Dibacakan yang membanding senyawa ion dengan senyawa apa tadi? Nah, ya silakan dijawab. Dibacakan saja kalau membandingkan ion. Ya, perhatikan kembali. Bandingannya tuh kalau senyawa ion itu contohnya NaCl, kalau kovalen itu H2O. Perbedaannya tadi di situnya ada nggak di LKPD-nya membandingkan ikatan ion dengan ikatan kovalen ya berdasarkan ikatan dan sifatnya apa? Senyawa ion itu titik leleh dan titiknya tinggi. Terus larutan dan lelehannya itu menghantarkan arus listrik. Larut pada pelarut polar seperti air.
Kalau senyawa kovalen itu titik rela dan titik didihnya rendah, larut pada perilaku non-polar. Ikatan ion pada senyawa ion lebih kuat daripada kovalen senyawa ion terbentuk oleh unsur sebagian. Kesimpulannya? Kesimpulannya silakan dibacakan. Kesimpulan dari kelompok kami, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi berdasarkan pemakaian pasangan elektron bersama-sama. Sedangkan ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom yang berikatan. Sedangkan yang lain hanya menerima pasangan elektron yang digunakan bersama. Contoh senyawa yang berikatan kovalen dan kovalen koordinasi adalah kalau kovalen itu HCl, CH4, NH3, H2, dan C2H6O. Kalau kovalen koordinasi NH4 plus dan BF3NH3. Yang terakhir, bandingkan mana senyawa yang membentuk ikatan ion dan senyawa yang membentuk ikatan kovalen. Kalau NaCl itu ikatan ion, kalau H2O, CO2, O2, dan H2 itu termasuk ikatan kovalen. Sudah? Sudah ya? Ini presentasi dari kelompok berapa? 1. Kita kasih tepuk tangan dulu, kasih semangat. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Nah, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan ya mengenai pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah yang kalian tulis sendiri di dalam LKPD. Dari situ tadi ada sedikit saja yang akan Ibu koreksi, cuma sayangnya sudah dihapus ya. Yang tadi kalau sudah menuliskan struktur Lewis seperti ini, nanti kita buat rumus struktur ikatannya. Karena kovalen ditandai dengan ikatan yang seperti garis, ya. Jadi di sini O garis 2 C garis 2 O. Jadi itu struktur ikatannya dituliskan. Kemudian yang NH3 tadi, ya. Yang seperti yang pertama tadi sudah benar nih, ada masih bekasnya nih. H O, ya kan, berikatan dengan H. Kalau begitu Ibu akan memasuki materi apa? Penguatan. Silakan duduknya berputar menghadap Ibu. Berputar kembali. Silakan perhatikan. Nah, ini ikatan kovalen. Ikatan kovalen apa tadi? Ikatan yang terjadi berdasarkan ikatannya terjadi dengan logam. Kemudian ikatan kovalen memiliki 3 jenis tadi yang sudah dijelaskan seperti kelompok 1, kovalen biasa atau ikatan kovalen tunggal. Kemudian ikatan kovalen rangkat, ikatan kovalen koordinat. Contoh, ikatan kovalen antara lain H2O, HF, HCl, CO2, NH3, Cl2, I2, Br2, O2. Tadi kelompok 1 menuliskan apa tadi? Ada yang beda kayaknya Ibu dengar. C2H6O ya. Dari golongan alkohol atau etanol. Kemudian selanjutnya nih, ikatan kovalen. Kata kuncinya ikatan kovalen biasa. Ikatan kovalen yang jumlah pemakaian elektron bersamanya adalah satu pasang. Itu kalau ikatan kovalen tunggal. Ini contohnya H dengan Cl. Ini yang maksud Ibu, yang Ibu maksud tadi nih, rumus bangunnya nih. Ada ikatannya garis ini ya. Setelah menggambarkan rumus Lewisnya,
digambarkan juga ininya, gitu ya. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap. Apa di sininya dibacakan? Coba Ica baca Ca, ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen rangkap adalah ikatan kovalen yang jumlah pemakaian elektronnya Bersamanya lebih lebih dari satu, pasang. bisa 2 pasang seperti O dengan O atau O2, bisa juga 3 pasang. Ini yang disebut dengan rangkap 3. Contohnya adalah M2. Lanjut ikatan kovalen koordinasi, ya. Nih, ada apa di sini? NH4 plus. Di sini kalau kovalen koordinasi apa? Ikatan kovalen yang pemakaian elektron bersamanya hanya berasal dari satu atom. Satu atom. Kalau kovalen kan dua-duanya memberikan elektron, digunakan juga bersama seperti yang ini. O dipakai juga oleh C juga menggunakan bersama juga dengan yang O. Tapi C memberi elektron, O juga memberi elektron. Digunakanlah bersama-sama, maka itu kovalen. Kalau misalnya 1 berarti kovalen tunggal, 1 pasang elektron. Kalau 2 tadi rangkap 2. Kalau 3 pasang elektron yang digunakan bersamanya berarti ikatan rangkap 3. Kalau koordinasi bedanya di sini hanya berasal dari satu atom saja. Contohnya ini. Yang ini kan H dengan N dengan H ya. N memberi elektron, H memberi elektron. Nah, kalau ini dari mana nih? Yang 2 nih silang nih. Dari N saja kan? Tidak dari H, tapi H menggunakan tidak? Menggunakan. Maka artinya berasalnya dari satu atom tapi digunakannya bersama-sama. Itu yang disebut dengan kovalen koordinasi. Kemudian selanjutnya senyawa ionik dan kovalen. Senyawa ionik apa? Senyawa besar ada. Dia baca senyawa kovalen apa dia? Senyawa kovalen tersusun dari molekul-molekul yang mengandung ikatan kovalen. Ikatan kovalen dalam molekul sangat kuat karena pasangan elektron ikatan terletak dalam ruang tumpang tindih 2 atom. Lanjut. Nah, ini apa tadi? Perbedaan antara senyawa ionik dan senyawa kovalen. Tadi sudah dibilang oleh kelompok 1 juga ya. Sebetulnya sudah di sini. Ada jelas ya. Senyawa ionik berwujud padatan dengan titik leleh yang tinggi, kemudian kovalen berwujud gas cair padat dengan titik leleh rendah. Ionik banyak yang larut dalam pelarut polar seperti air. Kovalen sebagian tidak larut dalam pelarut polar dan seterusnya sampai ke bawah. Ini yang berdasarkan ikatan nih. Kebanyakan terbentuk dari 2 atom unsur dengan perbedaan keelektronnegatifan yang tinggi. Biasanya logam dengan non-logam, tapi hanya sebagian besar, bukan seluruhnya terbentuk logam dengan non-logam. Dan yang kovalen kebanyakan terbentuk dari 2 atom unsur dengan perbedaan keelektronegatifan yang rendah, biasanya non-logam dengan non-logam. Kalau yang menghantarkan daya listrik seperti yang pertemuan sebelumnya, kita sudah demonstrasikan Ibu ya, mana yang menghantarkan listrik dengan yang tidak. Kesimpulannya hari ini, siapa yang mau membacakan? Cynthia, boleh baca Cynthia. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi berdasarkan pemakaian pasangan elektron bersama. Ikatan ini terjadi antar unsur non-logam dan non-logam. Ikatan kovalen memiliki 3 jenis, yaitu ikatan kovalen biasa, ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen koordinat. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom yang berikatan. Sedangkan atom yang lain hanya menerima pasangan elektron yang digunakan bersama. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai apa tadi? Ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbagi 3. Ikatan kovalen apa saja? Tunggal atau biasa. Ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 3. Dan yang terakhir ikatan kovalen koordinasi. Kemudian kita membahas apa tadi? Membandingkan apa? Senyawa ion dengan senyawa kovalen berdasarkan apa? Jenis ikatan dan sifat-sifat senyawa
Siapa dia mau nanya? Boleh? Ayo satu orang menanya, siapa? Mumpung masih ada waktu sebelum kuisis. Siapa yang mau nanya? Iya. Kenapa ikatan ion titik didihnya itu tinggi, tapi kalau ikatan kovalen titik didihnya rendah? Ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab dulu? Siapa? Ica? Ica apa, Ca? Karena titik didih pada ikatan ion sangat kuat sehingga untuk memisahkan ion-ion memerlukan energi yang besar. Sedangkan ikatan kovalen memiliki gaya tarik antar molekul yang lemah. Ya. Jadi ikatan titik didih ke senyawa ion lebih tinggi. Kenapa tadi? Karena ikatan-ikatannya sangat besar. Jadi memerlukan energi yang besar untuk memutuskan ikatannya sehingga titik didihnya tinggi. Sedangkan pada senyawa kovalen apa tadi kata Ica? Ikatan antar molekulnya lemah sehingga titik didihnya pun lemah atau rendah gitu ya. Jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk kuisis ya. Kuisisnya siapkan HP-nya, buka HP-nya, kuotanya ada tidak? Ibu bagikan linknya ke WA ya. Sudah dibagi Cynthia ya, udah ibu kasih. Coba udah dibagikan? Buka langsung sekarang kuisisnya. Ayo. Ada yang sudah buka? Yang tidak ada HP-nya boleh nanti di rumah karena batas pengerjaannya sampai malam masih bisa ya. Tapi harus malam ini. Kalau lewat malam ini tidak bisa lagi. Ya? Bisa? Ada krisisnya? Ada Bu. Bisa? Iya. Kuotanya ada nggak itu? Ada. Nah ini udah. Cindy bisa. Masukkan akunnya ini. Lanjutkan lewat Google. Sudah bisa ya ini ya? Nah ya kerjakan yuk berpacu dengan waktu kalau kuisis karena satu pertanyaannya ada waktunya. Ayo dijawab. Bisa ya? Ya siapa yang lihat hasilnya yang tercepat? Sudah belum? Sudah. Oh, ada lagi. Masa satu? Sudah. Ada yang lupa berapa? Ayo, Ya, benar. Udah satu doang. Belum lah. Ikatan jadi melakukan perbuatan ayo. ikatan kafalia. Gimana tadi? Senyawa stabil dapat dibentuk oleh atom padatku adalah 3,2. Ah, benar itu benar. Salah satu? Ya, tercepat ya bagiannya. Salah dua. Ya 50. Apa jadi? B. Ya, ibu cek hasilnya. Siapa yang sudah?
baru 20% yang masuk. Sudah semua? Nih sudah ada di ibu. Paling besar dia ya. Sudah semua ya? Ya sudah. Terima kasih sudah mengerjakan tesnya. Kalau belum betul semua nanti dapat dipelajari kembali. Berapa? Senang nih kayaknya. Sudah. Ya sudah. Karena waktu kita sudah habis untuk refleksi nanti ibu berikan lewat kuisis lagi ya. Refleksinya, poinnya nanti ibu berikan lewat kuisis, ibu infokan linknya. Nanti dikerjakan di rumah untuk refleksi seperti kemarin berupa angket, tapi nanti dikirimnya lewat kuisis. Baiklah, perhatikan ke sini. Untuk pembelajaran hari ini, ibu rasa sudah cukup. Ada yang bertanyakan lagi, masih bingung kalau melihat hasil kuisis tidak sebagus kemarin ikatan diam ya? Kayaknya masih agak sulit ya. Sulitnya di mana? Coba boleh diungkapkan. Bingungnya di mana? Oh, membentuk struktur logisnya, mana yang digunakan bersamanya gitu. Oke, nanti kita adakan sedikit tambahan materi ya. Nanti pada pertemuan yang akan datang nanti akan ibu ulas kembali kalau masih agak bingung ya. Kalau begitu, ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita bersama-sama membacakan apa? Lafaz Alhamdulillahirobbil alamin. Silakan dipimpin berdoa untuk ketua kelasnya. Kita Ibu siap. Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kelupaan sedikit. Untuk materi pertemuan selanjutnya ibu akan membahas mengenai ikatan logam ya. Dibaca dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.